wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia buat kita semua. Bersama saya Sri Astuti SPD, Guru SMP Raden Rahmat Balondondo, CGB Angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo. Dengan aksi nyata budaya positif dengan judul Implementasi Budaya Positif melalui keyakinan kelas untuk menumbuh kembangkan disiplin dan tanggung jawab siswa di sekolah SMP Raden Rahmat Balondondo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Masuk semuanya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum saya mulai pembelajaran, marilah kita menyusun keyakinan kelas impian sampean. Oke, setiap anak pasti punya impian yang ada di kelas ini. Oke, silakan ditulis di kertas yang saya kasih. Kertas merah itu silakan ditulis kelas impian sampean apa. Silakan. Buat kelasnya mempunyai fasilitas bagus dan nyaman. Oke, lanjut. Yang berdiri. Kelas bersih dan rapi. Lanjut. Memakai atribut lengkap. Memiliki pendirian yang kuat dan berkarakter. Solidaritas. Kertas impian sampean itu kita pasang di situ. Biar selalu terkenal ketika pembelajaran dan setiap harinya. Sekolah ini mas jalan. Cepat, lanjut, lanjut, cepat, jangan.
duduk sini. Kenapa kok di rumah? Sakit. Terus masuk sakit itu sampai itu masuk terus ini sudah masuk sekolah. Kenapa masih di rumah? Bolos. Kenapa kamu bolos? Kenapa kamu bolos? Males sinap. Karena kamu males. Terbiasa dari akhirnya jadi males. Dan semua orang itu pasti punya salah. Ya, saya dulu pun juga punya salah. Tapi setelah ini kamu harus bisa memperbaiki ke depannya. Apakah kamu ingat tentang keyakinan kelas impian sekolah kita? Nah, coba sih kalau masih ingat sebutkan. Nah, di situ kan tidak ada kata kita tidak boleh bolos sekolah. Berarti setelah hari ini ke depannya sampai harus rajin sekolah. Nggak boleh sampai bolos sekolah lagi. Sekarang setelah hari ini apa janjimu sama saya dan semua teman-teman? Berarti on time ya, setiap hari masuk ya. Silakan duduk kembali. Tugasnya sudah selesai semua? Coba sekarang ditunjukkan tugasnya, semuanya berdiri. Silakan ditunjukkan tugasnya ya. Ini kenapa kok ada yang duduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa kok duduk? Belum selesai. Kenapa belum selesai? Ayo, kenapa belum selesai? Malas, sampean. Malas. Terus kenapa sampai juga belum selesai? Malas, sampean. Malas. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Keyakinan kelas kita? Apa itu? Semangat. Yang kedua? Tanggung jawab. Yang ketiga? Disiplin. Hubungannya sama tugas? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti teman yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu ingat tak gak kesempatan kelas ini? Lupa. Kapan tugasnya selesai? Mohon maaf sebelumnya Pak Amin, saya mengganggu waktunya. Di sini saya mau minta izin karena ada tugas di guru penggerak itu tentang modul budaya positif. Saya mau melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru tentang budaya positif yang insya Allah akan saya lakukan pada hari Selasa tanggal 18 Januari Pak Amin, Husnuli. Terima kasih Bu Titik. Kebetulan di tanggal 18 itu teman-teman kan banyak yang tidak ada kegiatan keluar sehingga bisa berkumpul semuanya, sehingga nanti jenengan bisa menyampaikan dengan maksimal kepada teman-teman. Silakan, bagus sekali untuk sekolah kita. Silakan Bu Titik. Barangkali ada yang perlu disiapkan sekolah. Untuk persiapan saya hanya butuh LCD saja. Jadi nanti semuanya dari saya, jadi saya hanya butuh LCD saja. Sama mikrofon itu. Nanti biar bisa disiapkan oleh teman-teman. Terima kasih Bu Tuti. Lanjutkan. Terima kasih banyak ya Pak Amin atas bantuannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu
Bagaimana kita mencerminkan budaya positif yang ada di sekolah kita agar anak-anak yang kita ajar semuanya itu mempunyai pemikiran yang positif. Ya? Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Ibaratnya pendidik itu adalah, petani itu adalah seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan yang lainnya. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Sama dengan kita, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menuntun anak-anak untuk bisa belajar, bisa memiliki budi pekerti yang baik, bisa memiliki akhlak yang baik. Bagaimana kita memupuk dari anak itu yang berpikiran negatif menjadi anak yang berpikiran positif. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya memiliki ini adalah perubahan paradigma pendidikan yang sekarang ini diibaratkan adalah sebagai kegiatan kepalan tangan. Saya minta tolong 2 orang Bapak Ibu maju ke depan. Monggo, Bu Yeti sama Pak Sam, monggo. Ya, Bu Yeti, saya minta tolong ya, panjenengan toleh sesuatu yang sangat pribadi di sini. Monggo. Silakan digenggam dengan rapat, Bu Yeti. Nah, Pak Sam, saya minta tolong Pak Sam untuk merayu Bu Yeti. Kira-kira yang digenggam sama Bu Yeti itu apa ya? Kok sampai ruwapet seperti itu? Monggo. Kira-kira saya ingin melihat genggaman saudara. Padahal genggaman yang Anda pegang itu adalah sangat-sangat bermanfaat bagi saya. Ya, tapi ini rahasia. Berapapun yang Anda minta akan saya kasih. Tidak bisa. Lebih-lebih, betul nggak boleh? Kalau ini saya rebut? Ya, tidak bisa. Pokoknya tetap akan saya genggam. Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Sebetulnya itu bukan rahasia perusahaan. Ya, enggak? Padahal intinya makna dari yang Anda genggam itu adalah sangat bermanfaat terutama bagi saya dan juga untuk teman-teman. Ya, tetapi ini tidak akan saya berikan kepada siapapun. Termasuk saya. Ya. Mohon maaf saya tidak bisa mengambil ataupun memaksa kehendak seseorang. Tidak saya sendiri, tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Sambudi nggih. Bapak Ibu mungkin ada yang mau merayu Bu Yeti agar bisa tahu apa sih yang digenggam sama Bu Yeti sampai begitu kuatnya keyakinannya Bu Yeti. Pak Najib, monggo. Ayo, Najib. Monggo. Siapa? Bisa? Ada yang mau merayu bungkus lu baik. Ayo, kayak bahasa Jawanya kok kena sasaran. Terima kasih. Bu Yeti, kula kan soulmate jenengan nggih. Nek namine soulmate, apa-apa kan mesti terbuka nggih. Nah, kula lho kepingin ngertos iki lho genggaman apa sih niku Bu Yeti? Ya, ini sudah komitmen, tidak akan saya berikan kepada siapapun kecuali saya sendiri yang tahu. Maaf ya. Ngaten ta. Ya. Tapi lho saya kepingin ngertos. Kita kan suka duka bareng-bareng sih Bu Yeti nggih ya. Jenengan kadang nek susah atau nggih curhat, nek seneng atau nggih curhat. Tapi kok kenapa? Iki kula kan nggih kepengin ngertos iki ndak bisa ketemu jenengan ya. Ya,
janji saestu 100% kok nggak akan terbongkar kok kula mau sing ngertos. Tidak, pokoknya saya komitmen tidak akan saya berikan kepada siapapun. Ini khusus untuk saya sendiri. Nggih, teganya sebu kare kula gitu nggih. Itu kira-kira memang nggak bisa dibuka gitu? Enggak bisa. Oke, berarti hanya Bu Yeti saja yang tahu gitu. Iya. Karena itu adalah keyakinan Bu Yeti dan Bu Yeti nggak mau kita itu tahu dengan apa yang sudah diyakini, apa yang sudah dipendam Bu Yeti selama di situ. Kita nggak bisa maksa Bapak Ibu, karena setiap orang pasti punya keyakinan sendiri-sendiri. Terima kasih banyak ya Bu Yeti, monggo macet nuwun. Nah, itu semacam apa yang kita alami Bapak Ibu. Apa yang kita alami di sekolah dengan anak-anak pun ada enggak yang seperti itu? Ada. Ya, itu. Oke. Nanti bagaimana caranya agar kita itu lebih memahami anak-anak, itu kita ciptakan budaya-budaya positif di situ. Lanjut, itu contohnya bagaimana kita mempertahankan keyakinan kita. Budaya positif itu tercipta dari lingkungan positif. Lingkungan yang kita ciptakan di sekolah itu lingkungan positif yang seperti apa? Nah, di dalam lingkungan positif itu ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas, Kalau peraturan kelas cenderung dengan adanya suatu hukuman. Tata tertib itu kan peraturan kelas. Pasti ada suatu hukuman di situ. Tapi kalau keyakinan kelas itu nanti adanya adalah konsekuensi. Konsekuensi apa yang bisa diterima oleh anak tersebut. Oke. Nah, anak-anak kita itu punya yang namanya kebutuhan dasar. Biologi. Ya, benar Bu. Nah, biologi itu adalah cinta kasih. Anak-anak yang kita ajar itu ada 4 komponen di situ Bapak Ibu. Yang pertama pasti dia membutuhkan namanya cinta kasih, perhatian, itu kasih sayang kita. Yang kedua adalah power, kekuatan. Pasti mereka perlu kekuatan. Kekuatan yang diciptakan ya kita ke anak-anak. Freedom, kebebasan. Setiap anak pasti punya yang namanya kebebasan. Ingin bebas, bebas sesuai dengan hatinya dan kita nggak bisa maksa. Terus fun, kesenangan. Kadang anak berbuat itu karena mereka senang melakukan itu, akhirnya mereka melakukan sesuatu yang biasanya di luar nalar kita. Oke, kebutuhan dasar itu ada 4. Lanjut. Ini yang kemarin saya terapkan di sekolah. Sebelum pembelajaran Bapak Ibu.
Jadi dari adanya keyakinan kelas itu disimpulkan beberapa seperti ini. Maksudnya gitu. Dari apa yang mereka susun di dalam kelas itu mereka punya kesepakatan. Jadi ketika mereka melanggar dikit itu mereka ingat, oh saya pernah menulis seperti itu. Contohnya datang tepat waktu, maka mereka akan ketika dia terlambat, sama dulu nulis apa? Oh iya Bu, saya nulis seperti itu. Ingat seperti itu. Jadi keyakinan kelas impian itu beda dengan peraturan, beda sekali. Keyakinan itu lebih menyentuh ke anak karena mereka yang buat menurut kesepakatan mereka. Oke? Nah, seorang guru itu punya 5 posisi di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Nah, itu namanya penghukum. Kira-kira nanti panjenengan bisa metani, saya itu di posisi apa? Oke? Kalau penghukum pasti gini, terlambat lagi, pasti datang, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Itu penghukum. Kemungkinan kalau kita ngomongnya sebagai penghukum, maka anak itu akan marah, diam sama kita. Posisi yang kedua, seorang guru itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Kalau kita di posisi pembuat orang merasa bersalah, maka nada suaranya rotok melas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Seperti itu. Kalau dengan bahasa yang lembut, akhirnya anak itu pasti merasa bersalah. Lanjut. Lanjut. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Kita juga bisa sebagai teman. Teman itu biasa nada suaranya ramah, akrab, bercanda, sambil bercanda, menegurnya sambil bercanda. Bahasa tubuh terdapat pada murid, mata, senyuman itu juga sama. Adi, Adila, kenapa sih kamu kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Gitu. Kamu janji ke bapak, kenapa terlambat lagi? Kan seperti teman. Posisi yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Ketika kita di posisi pemantau, maka murid akan memahami sanksi yang harus dijalankan. Posisi pemantau. Posisi yang terakhir adalah manajer. Seorang guru itu adalah manajer. Manajer itu ada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendengar, mendekat ke anak. Adi, apakah kamu
mengetahui jam berapa sekolah dimulai, bahasanya kan lebih memahami. Ketika kita di posisi manajer, anak itu akan menghargai kita. Selama ini dari 5 komponen itu, nah, cenderung kita di posisi apa? Kita bisa koreksi seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nah, dari apa yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan semua. Oke? Kita bisa belajar. Nah, saya sekarang ini posisi saya sebagai apa sih? Apakah saya di manajer kah? Apakah saya sebagai teman, sebagai penghukum atau apa? Oke? Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kesempatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Sofyan dari kelas 8C. Saya akan memberikan refleksi diri tentang keyakinan kelas pada hari ini. Dengan adanya keyakinan yang disusun bersama tadi, saya termotivasi menjadi lebih semangat berangkat sekolah, datang tepat waktu, belajar dengan giat, jujur, disiplin, dan semakin aktif dalam sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti dari SMP Negeri 4 Balondo, teman dari Gusi Astutik. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari materi Bu Titi tadi. Banyak antara lain hal-hal yang belum saya ketahui, sehingga saya menjadi tahu setelah mengetahui materi hari ini, dan banyak memberikan pengalaman kepada saya khususnya dan juga teman-teman semua. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses, lebih bagus lagi, dan sukses selalu untuk Bu Titi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Hadirin dari SMP Raden Ahmad, teman dari Ibu Siti Asuki. Dari yang saya dapatkan hari ini, saya merasa senang mendapatkan ilmu baru sehingga bisa saya terapkan ketika saya mengajar di SMP Raden Ahmad, khususnya kelas 8 dan kelas 9. Karena seperti yang kita tahu bahwa kita sebagai guru, sebagai pendidik tidak hanya mentransfer ilmu kepada anak-anak, tetapi juga kita memberikan contoh-contoh yang positif melalui budaya positif, kelas ideal, keyakinan kelas, dan lain sebagainya. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.